Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, sangat semangat sekali ya. Sekarang coba kalian tengok anak kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Jadi semua guru. Alhamdulillah hadir semua. Jadi semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya. Sebelumnya, apakah tadi pagi kalian sudah sarapan? Sudah. Karena sarapan itu sangat penting. Dengan sarapan kita bisa fokus dalam pembelajaran. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kepada Mbak Inan, silakan dipimpin. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Intan karena sudah memimpin berdoa. Selanjutnya, agar lebih semangat lagi, Ibu mempunyai tepuk semangat. Apakah kalian sudah tahu? Belum. Jika belum tahu, Ibu akan mencontohkannya terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Apakah sudah paham? Jika sudah paham, kita akan melakukan tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Apakah sudah merasa semangat? Alhamdulillah. Nah, apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, masih ingat tentang apa? Materi makhluk apakah itu? Betul sekali, minggu kemarin kita sudah belajar tentang topik materi makhluk apakah itu. Nah, apakah ada yang tahu apa itu materi? Materi. Silakan angkat tangan ya, Mbak. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan volume. Iya, betul sekali. Materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan volume sehingga bisa diukur. Nah, materi ini contohnya apa saja? Ada yang tahu? Kursi. Iya, betul. Meja. Betul. Kemudian apa lagi contohnya? Iya, logam kulit. Nah, dari yang sudah kalian sebutkan tadi merupakan contoh dari materi. Nah, materi mempunyai wujud, bentuk, massa yang berbeda-beda. Nah, pada topik kali ini kita akan belajar tentang memangnya wujud materi seperti apa. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik nantinya mampu menjelaskan wujud zat pada cair dan gas dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis karakteristik wujud zat pada cair dan gas dengan tepat. Nah, yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan suatu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat pada cair atau gas dengan tepat. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai gambar nih, silakan kalian amati. Nah, pada gambar ini merupakan gambar apa anak-anak? Akuarium. Betul, ini merupakan gambar akuarium. Nah, materi apa saja yang ada dalam gambar akuarium tersebut? Air. Ada lagi? Ikan. Betul, ada apa lagi? Ada lampu. Kaca, betul. Ada apa lagi? Ini namanya? Gelembung. Nah, dari yang kalian sebutkan tadi, air, ikan, kemudian gelembung, itu merupakan contoh dari materi yang ada di dalam akuarium. Nah, apakah setiap materi yang ada di dalam akuarium tadi memiliki sifat yang sama atau berbeda? Berbeda. Betul. Nah, ada beberapa wujud materi atau wujud benda. Nah, apakah ada yang tahu ada berapa wujud benda? Belum tahu itu. Belum tahu. Nah, jika belum tahu, kita akan membahasnya lebih lanjut, lebih dalam topik kita kali ini. Nah, jadi di dalam akuarium tadi terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda. Nah, tadi kan ada yang menyebutkan ikan, ada yang menyebutkan gelembung air, ada yang menyebutkan kaca seperti itu. Nah, jadi wujud benda atau wujud zat, wujud materi itu jumlahnya ada 3. Di antaranya yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, misal kaca ini merupakan apa? Benda padat, cair, atau gas? Padat. Betul. Kemudian tadi ada gelembung udara di dalam akuarium. Nah, itu termasuk wujud benda apa? Gas. Betul. Kemudian di dalam akuarium ada air. Air merupakan wujud benda Cair. Betul sekali.
benda pada cair dan gas. Lalu bagaimana sih karakteristik dari wujud zat padat, cair, dan gas itu? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut karakteristik dari wujud benda padat, cair, dan gas, kita akan melakukan eksperimen bersama. Yeay. Nah, ibu mempunyai dua benda. Apakah anak-anak ini? Namanya Kayu dan kayu. dan batu. Betul sekali. Sekarang ibu coba minta kalian untuk menekannya. Silakan Mbak Nawan untuk menekan batu dan Mbak Ida menekan kayu. Bagaimana? Ketika kalian menekan, apakah terjadi perubahan bentuk? Tidak. Kemudian apakah yang kalian rasakan? Keras, lunak? Keras. Betul sekali. Nah, jadi ketika kita menekan batu dan juga kayu, tidak terjadi perubahan. Nah, ini merupakan contoh dari wujud benda apa? Padat. Betul sekali. Nah, jadi salah satu karakteristik dari wujud benda padat itu bentuknya bagaimana? Berubah atau tidak? Tidak mengalami perubahan. Betul sekali. Jadi bentuknya itu tetap. Kemudian ibu mempunyai benda lagi. Apa namanya? Kertas dan botol. Kertas dan juga botol. Kemudian ibu minta Mbak Esther untuk meremas botol dan Mbak Raja untuk meremas kertas. Silahkan diremas. Nah, apa yang terjadi saat meremas? Remas dengan keras? Tidak. Ya. Ya, betul. Jadi botol plastiknya berubah bentuk ya? Iya. Namun, apakah botol plastik berubah menjadi benda lain? Atau tidak? Betul sekali. Kemudian kertas. Selembar kertas tadi setelah diremas bagaimana bentuknya? Berubah. Namun, apakah berubah menjadi benda yang lain? Tidak. Kemudian ketika kita sudah meremas kedua benda ini, apakah bisa kembali dalam keadaan semula? Bisa. Tidak. Gimana jadinya? Tidak bisa kembali. Ya, yang betul adalah tidak bisa kembali dalam keadaan yang semula. Namun tetap dalam benda ini, misal kertas, ya tetap bentuknya kertas, dan botol plastik bentuknya tetap menjadi botol plastik. Nah, kemudian keempat benda ini ibu masukkan ke dalam wadah. Bagaimana keadaannya? Apakah mengalami perubahan bentuk? Tidak. Jika kemudian, apakah volumenya berubah? Tidak. Nah, betul sekali. Jadi benda padat ini mempunyai karakteristik yaitu bentuknya tetap, volumenya pun juga tetap. Nah, setelah itu ibu mempunyai benda lagi. Apa anak-anak ini? Air. Air dan gelas. Ibu minta tolong. Nah, kita tuang satu botol air ke dalam gelas yang transparan. Kita amati. Nah, pada saat ibu menuangkan air, bagaimanakah sifat benda cair? Mengalir. Ya, betul sekali. Salah satu sifat khusus dari benda cair ini yaitu bisa mengalir. Nah, kemudian kita bandingkan antara gelas transparan dan botol plastik. Bagaimanakah bentuk air dalam kedua wadah tersebut? Berbeda. Berbeda, betul sekali. Yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, tadi kan ibu menuangkan satu botol air dengan jumlah yang sama. Nah, ibu tuangkan ke dalam gelas transparan. Kira-kira volumenya tetap apa berubah? Berubah. Karena ada yang menjawab berubah dan tetap, ibu akan membuktikannya. Ibu kembali tuangkan ke dalam botol untuk melihat apakah volumenya tetap atau berubah. Nah, ibu sudah menuangkannya kembali ke dalam botol. Kira-kira volumenya tetap apa berubah? Tetap. Betul sekali. Jadi, benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah mengikuti wadahnya dan volumenya tetap. Ibu mempunyai benda apa ini anak-anak? Balon. Betul sekali. Balon merupakan contoh dari wujud benda Gas. Betul. Mengapa demikian? Karena balon dapat mengembang karena di dalamnya terdapat gas. Kemudian kita bandingkan balon yang satu ini dengan balon yang terdapat di dalam botol. Kira-kira bentuknya sama atau
satu bulat, yang satu mengikuti botol plastik. Nah, kemudian kira-kira volumenya tetap apa berubah? Berubah. Betul. Benda gas ini memiliki volume yang berubah-ubah sesuai dengan wadah. Nah, jadi dapat disimpulkan benda gas memiliki karakteristik yaitu bentuk yang berubah-ubah mengikuti wadah dan juga volumenya yang berubah-ubah. Nah, dari eksperimen yang telah kita lakukan bersama-sama tadi, apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Sudah paham? Sudah. Jadi, untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu mempunyai media kartu karakteristik zat padat, cair, dan gas. Nah, berikut merupakan medianya. Ibu akan tambahkan ke papan tulis. Nah, Ibu mempunyai kartu karakteristik wujud zat padat, cair, dan gas. Nah, Ibu akan mempersilahkan satu anak untuk maju memasangkan kartu ini dengan tabelnya yang tepat. Apakah ada yang bersedia? Novia, Bu. Silakan Mbak Novia maju. Baik, Mbak Novia sudah menempelkan karakteristik wujud zat. Nah, kita lihat bersama-sama. Menurut kalian apakah jawabannya sudah benar? Sudah. Baik, sudah benar. Yaitu karakteristik wujud zat padat, bentuk dan volumenya tetap. Kemudian karakteristik wujud zat cair, bentuknya berubah-ubah, volumenya Tetap. Kemudian yang terakhir karakteristik wujud zat gas, bentuk dan volumenya Berubah. Betul sekali. Karena Mbak Novia sudah menjawab dengan benar, kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Jadi karena kalian sudah paham, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi berkelompok, yaitu dengan satu kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, dalam LKPD ini kalian pertama jangan lupa untuk menuliskan kelompok, kelas, dan nama anggota. Kemudian baca petunjuknya. Siapkan alat tulis, gunting, dan lem kertas. Nah, untuk gunting dan lem kertas nanti akan Ibu sediakan. Kemudian diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk menjawab soal LKPD. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD dengan cara menggunting jawaban yang tersedia, lalu menempelkannya pada kotak yang sesuai. Nah, saat menggunakan gunting perlu diperhatikan, yaitu dengan hati-hati. Kemudian apabila ada kesulitan, kalian bisa bertanya kepada guru. Nah, untuk LKPD-nya seperti ini, terdapat kolom benda padat, benda cair, benda gas, dan gambar. Nah, pada gambar ini kalian potong, kemudian tempelkan pada kolom yang sesuai. Apakah paham anak-anak? Paham. Jika sudah paham, Ibu langsung saja berikan. Nah, dalam pengerjaannya, Ibu berikan waktu 5 menit. Apakah cukup? Cukup. Baik, selamat mengerjakan dan bisa memutar bentuknya dengan kelompoknya ya. Ibu akan mengambil gunting dan lem. Apakah ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Kesulitan Ibu ini maksudnya bagaimana? Nah, jadi kita amati dulu gambar-gambar yang ada di bawah. Ini ada gambar apa saja? Batu, buku, balon, kecap. Nah, seperti itu. Kita gunting gambar ini satu persatu. Kemudian, misal batu termasuk benda padat, cair atau gas? Padat. Nah, kalian tempelkan di sini. Pakai buku ya. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, anak-anak, waktu 5 menit sudah habis. Jadi pengerjaan LKPD-nya sudah selesai ya? Sudah. Baik, karena sudah selesai, Ibu akan meminta perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Saya silakan nomor 2 maju. Semua kelompoknya ya semua. Silakan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang dianggotakan saya Linda, Saya Novi, saya Radia, saya Latif. akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kami dapatkan. Yang pertama ada wujud benda. Benda padat ada batu, buku, pensil. Benda cair ada minyak, kecap, sirup. Benda gas ini gas di dalam tabung. Terus orang yang bernapas sama gas yang ada di dalam galon.
Kemudian karakteristik wujud zat, benda padat tetap, volumenya juga tetap. Untuk benda cair bentuknya mengikuti bentuk wadah dan volumenya tetap. Untuk benda gas bentuk mengikuti bentuk wadah Dan volumenya berubah-ubah. Baik, kita lihat bersama-sama jawaban dari kelompok 2. Untuk yang pertama, wujud benda padat, ada batu, buku, pensil. Apakah ada yang sama jawabannya? Sama semua. Sama semua ya? Iya. Baik, jawabannya sudah benar. Kemudian benda cair, ada minyak, kecap, dan sirup. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama, Ibu. Baik, sama semua. Jawabannya sudah benar. Yang terakhir, benda gas, ada gas LPG, orang bernafas, dan balon. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama, Ibu. Sama semua. Sudah benar ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, karakteristik wujud zat, benda padat, bentuk dan volumenya tetap. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama, Ibu. Nah, kemudian benda cair, bentuk mengikuti bentuk wadah, volumenya tetap. Kemudian yang terakhir yaitu benda gas, bentuk mengikuti bentuk wadah dan volumenya berubah-ubah. Nah, jadi jawaban kalian sudah benar semua, dan karena kelompok 2 sudah berani maju mempresentasikan hasil LKPD-nya, kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Karena pengerjaan LKPD-nya sudah selesai, kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing dan LKPD-nya dikumpulkan ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang akan dikerjakan secara individu. Nah, dalam soal evaluasi ini terdapat 5 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. Dalam soal pilihan ganda, kalian bisa memberi tanda sila, yaitu antara huruf A, B, C, atau D. Sedangkan pada soal uraian, kalian bisa menjawabnya dengan jawaban uraian singkat. Seperti ini. Nah, dalam mengerjakannya yaitu jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan nomor presensi. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu berikan waktu 5 menit. Apakah cukup anak-anak? Cukup. Baik, selamat mengerjakan. Tidak boleh mencontek. Siap, Bu. Ya, Bu. Bu Dinda mencontek. Tidak boleh mencontek ya, Mbak Dinda. Baik anak-anak, waktu 5 menit sudah selesai nih. Kita kumpulkan soal evaluasinya. Terima kasih, Bu. Nah, dari soal evaluasi ini nanti akan Ibu koreksi. Nah, apabila kalian mendapatkan nilai di bawah KKM atau belum tuntas, kalian akan mendapatkan remedial di pertemuan berikutnya. Nah, sedangkan apabila kalian sudah tuntas di atas KKM nilainya, Ibu akan memberikan pengayaan di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah belajar apa, anak-anak? Karakteristik wujud benda. Nah, tadi wujud benda ada apa saja? Wujud benda ada 3. Untuk karakteristik benda padat tadi seperti apa? Bentuk dan volumenya? Untuk benda cair bentuknya ya, volumenya Yang terakhir, yang ketiga, benda gas. Bagaimana bentuk dan volumenya? Betul sekali. Nah, jadi apakah kalian sudah paham? Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Nah, jadi kalian jangan lupa belajar di rumah ya. Ya, Ibu. Ya, baik. Nah, pembelajaran kita sudah berakhir. Nah, untuk mengakhirinya kita harus menutupnya kembali dengan doa. Silakan Mbak Linda dipimpin. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum